Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan kita kali ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembacaan kitab Khulasatul Fawaid wal Qawaid min Syarhil Arba'in An-Nawawiyah. Yang kali ini kita memasuki al-hadits tsalitsa wal 20. Hadis ke-23. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita mubarakah dan Allah jadikan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang disertai dengan taufiknya untuk kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas jalan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, dan kita dikokohkan di atasnya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena di sini ada Ustaz Reza ya. Monggo Ustaz Reza, silakan dibaca seperti biasa. الحديث الثالث والعشرون عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. Itu wallahu a'lam, yang lebih tepat itu at-tuhuru ya sebenarnya. Iya, itu harakatnya yang lebih sesuai at-tuhur. At-tuhuru syatrul imani walhamdulillahi tamla'ul mizan subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samai wal ardi wassalatu nurun wassadaqatu burhanun wassabru diya'un wal qur'anu hujjatul lak au 'alaik kullun nas yaghdu fada'i'un nafsahu fanu'tiquha au mubihuha rawahu muslim. Lugatul hadithi al-kalimatu at-tahuru ma'naha al-muradu bihi at-tahuru. At-tatahhur. At-tatahuru. Iya. Minal ahdathi aw taharatil qalbi. Taharatul qalbi. Aw huma ma'an. Faqad yakunu al-hadithu syamilun bihadha wa hadha fatakunu taharatu taharatan. Hissiyatan wa ma'nawiyatan. Naam. Syatrun nisfun al-mizanu alladhi tuzanu bihi a'malul ibadi yawmal qiyamati tamla'ul mizan bi'azmi ajriha tamla'ul mizan. Burhanun ay hujjatun wa dalilun qati'un. Yaghdu al-ghadu huwa al-dhahabu mubakkiran wa huwa al-dhahabu ma baina tulu'i asy-syamsi ila ghurubi asy-syamsi. Falladhi yakhruju min baina tulu'i asy-syamsi ila ghurubiha hadha yusamma ghadi yaghdu. Mu'tiquha mukhlisuha min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Mubiquha ay muhlikuha. Iya, terus. Qawaidu mustanbatatun min al-hadits ats-tsalitsa wal 20. Awalan fadlu tahuri wa annahu nisful imani. Syatrul iman ikhtalafa fi ma'na anna at-tahura syatrul imani. Wa qila huwa takhli min al-isyraki fal insanu itu at-takhalli ya. Iya. Wa qila huwa at-takhalli min al-isyraki
Ya, minal isyraq. وقيل هو التخلي من الإشراك فالإنسان إذا أراد أن يحقق التوحيد عليه ركنان التخلي عن الإشراك وعبادة الله وحده. Ya. وقيل المقصود بالطهور هو الوضوء وهي نصف الصلاة والإيمان بمعنى الصلاة لقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم Ya. يعني Salatakum. صلاتكم وهو يحتمل المعنيين ولا بأس في الجمع بينهما. Nah. ثانيا الحديث دليل على إثبات الميزان الذي توزن به أعمال العباد وأن أعمال العباد توزن. ثالثا فضل التسبيح والتمحيد والتحميدي. Ya. والتحميد وأنهما لو كانتا جسما يرى للملأ ما ذكر في الحديث. رابعا عظم ثواب الصلاة والصدقة والصبر. خامسا حامل القرآن إما غانم أو غارم والقرآن حجة لك أو عليك. سادسا في الحديث بيان حال الناس وأنهم يعملون لكنهم يتفاوتون في النتائج. سابعا الحرية في هذه الحياة تكون بطاعة الله تعالى لأن بها تحصل النجاة. Itu bisa dibaca tuhsalun najatu. Tuhsalu an-najatu. لأن بها تحصل النجاة. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها أي أن من عمل بطاعة الله أعتق نفسه. أي أن من عمل بطاعة الله أي أن من عمل بطاعة الله أعتق نفسه. فالحرية ليست بإطلاق الهوى كما يطلقه دعاة الحرية. إنما نقول لهم الحرية ما كانت تحت العبودية. يقول ابن القيم haribu minar riqi, ya. يقول ابن القيم هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا مرق الهوى والشيطان. قواعد مستنبطة برق الهوى والشيطان ya. قواعد مستنبطة من الحديث 23. قاعدة في أثر الطاعة. إدراك أثر الطاعة يكون Sebentar, idraku athari ta'ati yakunu bi apa ini ya? Bihijabi athari kulli illatin mani'atin. Bihijabi athari kulli illatin mani'atin. بحجب أثر كل علة مانعة. مثلا الصلاة نور. يقول أن لا أحس بأثر هذه الطاعة أو النور الناتج عنها فنقول هناك موانع حجبت عنك هذه الآثار فحجبها حتى تنال تلك الآثار. Iya.
Nah, kita baca dari awal ya. Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu an, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Ya. Dia membaca at-tuhur, bisa juga dibaca at-tahur. Tapi at-tuhur dan at-tahur ini memiliki makna yang berbeda. Kalau at-tuhur pakai dhammah, toknya at-tuhur, maka yang dimaksud at-tuhur di sini adalah perbuatan dalam bersuci, ya. Seperti kata wudu, al-wudu, ya, wudu pakai wawunya pakai dhammah, berarti dia adalah pekerjaan berwudu. Tapi kalau ta'nya di fathah, maka dia memiliki makna air yang digunakan untuk bersuci. Seperti kata wudu tadi, wawunya menjadi fathah, berarti terbaca al-wadu. Lah al-wadu itu artinya air yang digunakan untuk berwudu. Tapi bisa saja ya disebut tahur di sini pakai fathah dengan makna bersuci juga tidak masalah. Ya, cuman kalau kita kembali kepada wazan yang sama yang digunakan daripada kata wudu dan wadhu, ini at-tuhur dan at-tahur itu memiliki perbedaan dari sisi yang sama dengan wudu dan wadhu. Nah, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah separuh dari keimanan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan kalimat alhamdulillah memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani, dan kalimat subhanallah dan alhamdulillah keduanya memenuhi atau tamla'u, ya, memenuhi ma bainas sama'i wal ard, apa yang ada di antara langit dan bumi. Ini menunjukkan apa? Bahwa zikir itu ringan di lisan namun berat di dalam timbangan, ya. Jadi orang itu apabila dia memperbanyak berzikir kepada Allah dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, maka ini sangat memungkinkan baginya untuk mendapatkan timbangan kebaikan yang berat. Wassalatu nurun, dan salat adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun, dan sedekah adalah bukti. Wassabru dhiyaun, kesabaran itu dhiya. Dhiya itu kalau kita terjemahkan mungkin lebih sesuai apa ya? Iya, panas yang ada cahayanya atau cahaya yang ada panasnya itu dhiya. Kalau nur ini tidak mesti ada panas. Nur ini bisa ada panas, ada nggak ada panas, ya. Bisa cahaya yang bersumber langsung dari sumber cahaya atau pantulan cahaya, itu nur. Lebih umum. Kalau dhiyaun ini khusus untuk menggambarkan panas yang cahaya yang dihasilkan oleh suatu panas. Oleh karena itu matahari itu apa? Dhiya gitu. Nah, berarti kita bisa artikan apa? Sinar gitu saja, ya. Karena sinar ini mungkin karena sering digunakan untuk menyebut sinar matahari gitu, ya. Maka sinar ini mungkin lebih sesuai. Intinya cahaya yang disertai oleh panas, ya. Atau dalam bahasa fisikanya apa? Kalor, ya. Wal Qur'an hujjatun laka wa 'alaika, dan Al-Qur'an itu bisa menjadi hujjah, ya, untukmu, maksudnya untuk membelamu, aw 'alaika, atau untuk menuntutmu. Kullun nasi yaghdu, tiap-tiap manusia itu yaghdu, ya, pergi. Nanti disebutkan apa makna yaghdu ini. Faba'i'un nafsahu, maka ada manusia itu yang menjual jiwanya. Famu'tikuha, maka ada yang membebaskannya, au mubiquha, atau membinasakannya, gitu, ya. Nah, lughatul hadis. Lughatul hadis yang pertama adalah at-tuhur. Ya, al-muradu bihi at-tatahhuru minal ahdathi. Yang dimaksud dengan kata at-tahur atau at-tuhur di sini adalah
bersuci dari hadas. Au taharatul qalbi, atau sucinya hati. Au huma ma'an, atau keduanya bersama-sama. Maksudnya apa? Yang dimaksud kata tahur itu bisa yang bermakna bersuci dari hadas, bersuci secara hissiyah istilahnya. Hissiyah itu artinya sesuatu yang bisa ditangkap oleh indera manusia, pandangan, kemudian pendengaran gitu ya, kemudian apa? Peraba dan seterusnya. Atau ya sucinya hati, ya ini bersuci yang bersifat ma'nawiyah. Ma'nawiyah itu sesuatu yang abstrak yang tidak kelihatan oleh indera tapi bisa diketahui gitu ya. Bisa dipahami. Au huma ma'an, atau keduanya bersama-sama. Faqad yakunul haditsu syamil. Ya, maka terkadang suatu hadis itu syamilun li hadza wa hadza, mencakup ini dan itu gitu ya. Fatakunu taharatu taharatan hissiyatan wa ma'nawiyan. Maka ya, kata taharah itu menjadi taharah hissiyah dan taharah ma'nawiyah. Jadi kalau kita bicara taharah, itu kita akan mendapati pembagiannya ada dua ini. Taharah hissiyah, yaitu bersuci yang bersifat hissi, yang bersifat bisa ditangkap oleh indera. Berarti ini taharah yang bersifat fisik, membersihkan diri dari hadas dan najis gitu ya. Itu taharah hissiyah. Tapi ada juga taharah ma'nawiyah. Taharah ma'nawiyah ini adalah erat kaitannya dengan pembersihan hati dan jiwa. Membersihkan hati dan jiwa dari kotoran syirik, kekufuran, nifak, dan berbagai macam kemaksiatan. Kemudian syatrun ay nisfun. Syatrun itu maknanya setengah, nisf setengah. Al-mizan alladzi tuzanu bihi a'malul ibad yaumal qiyamah. Al-mizan itu maknanya timbangan, yang ditimbang dengannya amal-amal hamba pada hari kiamat. Yang disebutkan dengan al-mizan. Dan al-mizan ini kata Nabi SAW memiliki dua neraca, ya, dua daun timbangan. Kemudian tamla'ul mizan bi'azmi ajriha tamla'ul mizan. Ya, memenuhi timbangan maknanya adalah dengan sebab apa? Besarnya pahalanya sehingga memenuhi timbangan. Ya, jadi kalimat zikir tadi itu memiliki pahala yang sangat besar, yang pahalanya bisa memenuhi timbangan. Kemudian burhanun ay hujjatun wa dalilun qati'. Ya, burhan itu hujjah, ya, petunjuk, dalil yang pasti. Maksudnya apa? Bukti yang nyata gitu ya. Itu makna burhan. Yaghdu al-ghudu huwa adh-dhahab mubakkiran wa huwa adh-dhahab ma baina tulu'i syamsi ila ghurubi syamsi. Jadi kata al-ghudu dari yaghdu tadi itu, dia adalah pergi lebih awal, lebih pagi, dan dia pergi ya ma baina tulu'i syamsi ila ghurubi syamsi, mulai dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Itu adalah al-ghudu. Oleh karena itu orang kerja itu disebut dengan al-ghudu, yaghdu. Kenapa? Karena dia itu keluar dari awal pagi sampai ghurubi syams, sampai tenggelamnya matahari. Rata-rata kan orang bekerja kan seperti itu, berangkat pagi pulang sore kan gitu ya. Makanya disebut al-ghudu. Sehingga kalau diterjemahkan dalam beberapa kitab terjemahan itu kata yaghdu itu bekerja kan gitu ya. Tiap-tiap orang itu bekerja. Kenapa? Karena dia adalah sebuah aktivitas berangkat lebih awal, lebih pagi. Yaitu dimulai dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Yang itu ya seringnya adalah apa? Dalam rangka untuk bekerja, beramal. Falladhi yakhruju min baini tulu'i syamsi ila ghurubiha hadza yusamma ghadi. Maaf, ini bukan ghadi ini ya. Yang tepat itu ghada, yaghdu ya. Atau maaf, bukan ghada.
Ini benar ghadiyun ya. Orang yang pergi gitu maksudnya. Dari kata ghada yaghdu gitu ya, ghada yaghdu. Kemudian mu'tiquha ay mukhlisuha. Mu'tiquha maknanya adalah mukhlisuha yang membebaskannya. Min khizyid dunya wa adzabil akhirah, dari kesulitan dunia dan azab akhirat. Atau kehinaan, khizyun itu kesulitan, kehinaan. Mubiquha ay muhlikuha. Mubiquha maknanya adalah membinasakannya, muhlikuha, membinasakannya. Naam, fawaidun mustanbatatun minal hadits tsalits wal 20. Faedah-faedah yang diambil dari hadis 23 ini. Yang pertama adalah fadlut tuhur wa annahu nisful iman. Keutamaan bersuci dan bahwasanya dia adalah separuh dari keimanan. Kata syatrul iman, ikhtalafa fi makna anna tuhura syatrul iman. Ada perbedaan perselisihan di dalam makna bahwa bersuci itu adalah setengah keimanan. Wakila, dan ada yang mengatakan, ada yang berpendapat, huwa takhalli minal isyraq. Dia adalah usaha membersihkan diri dari menyekutukan Allah. Ya. Jadi at-tahur di sini adalah at-takhalli minal isyraq, yaitu mensucikan, membersihkan dirinya dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Fal insanu idza arada an yuhaqqiqa tauhid alaihi ruknan, maka manusia apabila menginginkan untuk mewujudkan ketauhidan padanya, maka ada dua rukun yang harus dipenuhi. Jadi kalau seseorang itu memenuhi dua rukun ini berarti apa? Berarti dia telah mentauhidkan Allah. Nah, gitu. Yang pertama adalah at-takhalli 'anil isyraq. At-takhalli 'anil isyraq, yaitu mengosongkan diri dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Wa ibadatullahi wahdahu, dan kemudian yang kedua adalah beribadah kepada Allah semata. Ini seperti yang terkandung dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. La ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Kata la ilaha, tiada ilah yang berhak disembah. Ini meniadakan semua Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia selain Allah. Sama dengan kata at-takhalli 'anil isyraq, ya. Usaha mengosongkan dirinya dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Dari kalimat la ilaha. Kemudian rukun yang kedua illallah. Musbital ibadata lillah wahdahu. Jadi kata ilallah di sini adalah bentuk menetapkan isbat, menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah SWT semata. Setelah meniadakan berbagai macam bentuk penyekutuan kepada Allah, kemudian ditetapkan hanya ibadah itu dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa qila al-maqsudu bit-tahur wal wudu wa hiya nisfus shalah. Ada juga yang berpendapat maksud dari kata tuhur, at-tahur, ya, at-tahur tadi adalah al-wudu, yaitu berwudu. Wa hiya nisfus shalah, dan dia adalah separuh daripada salat. Wal iman bi ma'na shalah liqauli ta'ala, sedangkan iman bisa dimaknai dengan salat karena berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah itu menyia-nyiakan keimanan kalian, yakni salatakum, yaitu yang dimaksud adalah salat kalian. Ini adalah berkaitan dengan pertanyaan ya para sahabat kepada Nabi SAW tentang kondisi saudara-saudara mereka seiman yang kala mereka meninggal itu baru kiblat itu diarahkan oleh Allah ke Ka'bah. Yang sebelumnya kiblat itu mengarah ke Baitul Maqdis. Ya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang sholat yang menghadap Baitul Maqdis yang belum mengarahkan arah sholat mereka itu ke arah kiblat, yaitu arah Ka'bah? Apakah sholat mereka sia-sia?
Nah, ini juga bisa dipahami bahwasanya para sahabat itu meyakini, memahami bahwa orang sholat jika tidak menghadap kiblat itu bisa membatalkan sholat mereka, gitu ya, bisa membatalkan sholat mereka. Sedangkan kiblat kala itu sudah berganti ke arah Ka'bah. Ya, namun kemudian Allah berfirman kepada Nabi untuk disampaikan kepada para sahabat kala itu, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah menyia-nyiakan keimanan kalian. Yang dimaksud adalah salatakum, salat kalian. Nah, sehingga at-tahuru syatrul iman berarti al-wudu'u syatrus shalah. Nah, gitu ya. Sebagian pendapat ulama menyatakan demikian, bahwa berwudu yang merupakan bentuk bersuci itu adalah separuh daripada sholat. Karena sholat itu kan terdiri dari dua aktivitas. Aktivitas bersuci dan aktivitas sholat itu sendiri. Gitu ya. Nah, aktivitas keduanya kalau digabungkan ini sholat yang sempurna. Tapi kalau dipisah maka separuh itu wudhunya, separuh itu sholatnya. Dan orang sholat tanpa wudhu juga tidak akan diterima jika dia dalam kondisi berhadas. Wudhu saja tanpa sholat, maka ini bukan masuk kategori sholat itu sendiri, gitu ya. Nah, Allah menyebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah bahwa ya, sholat itu disebut oleh Allah iman. Wa makana Allah liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah itu menyia-nyiakan iman kalian, maksudnya sholat kalian. Ini menandakan bahwasanya amal itu masuk kategori iman. Makanya para ulama itu menyebutkan, ya, Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, perkataan dan perbuatan bisa bertambah dan bisa berkurang. Nah, adapun perkataan itu qaulul qalbi wa qaulul lisan. Perkataan hati berupa keyakinan dan perkataan lisan berupa segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk diucapkan oleh lisannya. Kemudian fi'lun, ya, amalun, ya. Maka di sini amalul qalbi wa amalul jawarih. Ya, maksudnya adalah amalnya hati, amal-amal batin, dan amal anggota badan yang zahir. Kalau amal hati ya mulai dari tawakal misalnya, kemudian sabar, ya, syukur, dan yang semisal dengan itu ya, yang dihasilkan dan diperbuat oleh hati. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada orang-orang beriman, cinta kepada agama dan Quran, ini semuanya adalah bagian daripada amal-amal hati. Kemudian ada amal al-jawarih, amal anggota badan, yaitu seperti sholat, puasa, ya, dan yang lain-lainnya. Wa huwa yahtamilul ma'nayaini wa la ba'sa fil jam'i bainahuma. Dan berkenaan dengan hadis tadi itu ternyata yahtamilul ma'nayain, bisa dikumpulkan di dalamnya itu dua makna ini, ya. Bisa mengakomodasi dua makna tersebut. Wala ba'sa, maka tidak mengapa fil jam'i bainahuma, untuk menjamak kedua makna tersebut. Maksudnya untuk menyatakan maknanya bisa demikian atau bisa demikian, ya. Kedua-duanya masuk kategori pemaknaan yang sahih untuk kata at-tahur syatrul iman. Baik yang memaknainya tahur itu adalah apa? Ya, mengosongkan diri dari kesyirikan, ya, atau berkenaan dengan membersihkan jiwa, gitu ya. Membersihkan jiwa baik itu secara ahdath maupun ma'nawiyah, hissiyah maupun ma'nawiyah. Kemudian yang kedua, al-haditsu dalilun ala isbatil mizan alladzi tuzanu bihi a'malul ibad wa anna a'malul ibad tuzanu. Ya, hadis ini menunjukkan atau menjadi dalil atas penetapan al-mizan, ya, penetapan timbangan yang amal-amal hamba
itu akan ditimbang di atasnya. Wa anna a'malal ibadi tuzanu, dan amal-amal hamba-hamba Allah itu nanti akan ditimbang, ya, ditimbang. Jadi yang ditimbang itu bukan hanya amalnya, tapi catatan amalnya juga terkadang ditimbang. Seperti hadis yang berbicara mengenai seseorang yang tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali, ya, sehingga ditampakkan di hadapannya itu 99 lembar yang panjangnya sejauh pandangan mata memandang, yang bertuliskan semuanya dosa-dosa di dalamnya. Sampai pada akhirnya kemudian Allah mengeluarkan satu kartu kecil, ya, bitokoh yang bertuliskan apa? Syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka kemudian kartu itu ditimbang dengan catatan amal keburukan sang hamba tersebut. Maka ternyata kartu yang bertuliskan la ilaha illallah lebih berat daripada semua dosa-dosa yang ditimbang. Ya, jadi dari hadis ini kita bisa mengerti bahwasanya al-mizan itu adalah makhluk yang pasti ada pada hari kiamat nanti, dengan tujuan untuk menimbang setiap amal dan catatan amal. Ada juga keterangan yang berkaitan dengan yang ditimbang ini, yaitu ditimbang badannya, orangnya, gitu ya, orangnya ditimbang. Jadi ada sebuah riwayat menerangkan bahwa nanti pada hari kiamat itu ada orang yang gemuk, gitu ya, tubuhnya gemuk, tapi ketika ditimbang di atas timbangan amal itu timbangan amal kebaikannya itu tidak lebih berat daripada seekor nyamuk atau seekor lalat. Kenapa? Karena tubuh yang gemuk itu tidak diimbangi dengan melakukan amal, ya, bukan melakukan olahraga, ya, melakukan amal soleh, gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian juga, ya, menetapkan bahwa amal-amal hamba itu ditimbang di atasnya, ya. Amal-amal hamba itu ditimbang di atas mizan tersebut. Adapun mizan ini seperti apa bentuknya tidak perlu dibayangkan, gitu ya. Karena nanti insya Allah mau tidak mau mesti kita akan melihatnya nanti pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, fadlu tasbihi wa tahmidi wa annahuma law kanata, ya, jisman yura lamala'at ma dzukira fil hadis. Keutamaan mengucapkan tasbih dan tahmid. Nah, di antara lafaz tasbih dan tahmid itu tidak hanya subhanallah walhamdulillah, tapi subhanallah wa bihamdihi, ya, subhanallah wa bihamdihi. Oleh karena itu Nabi pernah menjelaskan bahwa orang yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 100 kali, ya, di pagi dan di sore hari, maka tidak akan ada orang yang mampu untuk menyaingi dia dari dalam hal apa? Pahala yang ditimbang nantinya, ya. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang berzikir subhanallah bihamdi itu bisa, ya, memenuhi antara langit dan bumi, ya, memenuhi langit dan bumi. Pahalanya, besarnya pahalanya. Oleh karena itu, sebagaimana Nabi mengatakan la yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Senantiasa lisanmu itu basah dengan zikir kepada Allah. Karena orang yang banyak berzikir itu dia akan banyak mendapat keberuntungan. Ya, banyak mendapat keberuntungan dan kebaikan. Ya, keutamaan tasbih dan tahmid, dan kalau seandainya keduanya itu ditampakkan, gitu ya, bentuknya, gitu, maka akan memenuhi apa yang disebutkan dalam hadis tadi. Ya, memenuhi apa? Langit dan bumi. Kemudian yang keempat, azmu tsawabis sholati was shadaqati was sabri. Ya, besarnya pahala salat, sedekah dan sabar. Ya, kita tahu mengenai salat jelas, ya, terutama salat yang wajib. Ya, maka
siapapun yang menjalankannya selain dia mendapatkan pahala yang besar, dia kelak akan terjaga agamanya gitu ya. Terjaga darahnya di tengah-tengah kaum muslimin. Dia diperlakukan sebagai muslim. Wasadaqah ya, dan sedekah. Sedekah ini memiliki pahala yang sangat besar. Yang mana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu menyerupakan sedekah itu seperti apa? Menanam satu biji gandum ya. Yang satu biji itu menghasilkan berapa? 7 tangkai. Dan tiap-tiap tangkai itu menghasilkan 100 pahala. Ya, 100 biji. Ya, berarti 700 kali lipat. Namun selanjutnya Allah mengatakan apa? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Maksudnya Allah dengan kehendaknya sah-sah saja untuk apa? Untuk menambah ya, pahala bagi orang-orang yang melakukan sedekah tadi itu ya, lebih daripada 700 kali lipat. Kemudian wasabru, sabar ini juga besar pahalanya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah mengatakan sesungguhnya orang yang dipenuhi balasan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang dipenuhi dengan bighairi hisab, dengan tanpa hisab, dengan tanpa apa? Batas, pahalanya adalah untuk orang sabar. Kemudian yang kelima, hamilul Quran imma ghanimun aw gharim. Orang yang hamilul Quran, ya, orang yang menghafal Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, ini imma ghanimun aw gharimun. Dia bisa saja menjadi golongan orang yang beruntung atau golongan orang yang merugi. Wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Al-Quran itu bisa menjadi hujjah yang mendukungmu untuk masuk surga atau ya, yang menjadikan engkau terjerumus ke dalam neraka ya, sebagai pendorong dia untuk masuk ke dalam neraka. Kemudian fil hadithi bayanu halin nas ya, fil hadithi bayanu halin nas. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang keadaan manusia. Wa annahum ya'maluna lakinnahum yatafawatuna fin nata'ij. Dan bahwasanya mereka semuanya bekerja, akan tetapi apa yang mereka peroleh dan hasilkan di pekerjaannya itu yatafawatun, bertingkat-tingkat, fin nata'ij dalam hal hasilnya ya. Jadi tiap-tiap manusia semuanya bekerja, tapi hasil yang diperoleh itu berbeda-beda. Oleh karena itu apa? Perbanyak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya yang bisa menolong kita dan membantu kita di dalam apa? Di dalam kebaikan gitu ya, dan peningkatan pahala di dalam kebaikan tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketujuh, al-hurriyatu fi hadhil hayah takunu bi ta'atillahi ta'ala. Al-hurriyah itu artinya al-hurriyah. Iya, kemerdekaan atau kebebasan di dalam kehidupan ini adalah dengan apa? Mentaati Allah Ta'ala ya, adalah dengan mentaati Allah Ta'ala ya. Justru manusia ya, ketika dia jauh dari taat kepada Allah, maka hakikatnya dia tidak hidup, tidak memiliki hidup yang merdeka,
Kenapa? Karena dia diperbudak oleh hawa nafsunya dan syaitan. Ya, karena manusia itu Allah ciptakan, Allah ciptakan manusia itu dalam keadaan sebagai hamba. Anda tahu apa makna hamba? Hamba itu mesti beribadah, mesti tunduk patuh taat kepada kepada siapa yang diyakini sebagai pemimpin atau tuannya atau penguasanya. Ya. Oleh karena itu, manakala seseorang itu dia tidak taat kepada Allah, tapi taat kepada yang lain selain Allah, atau membangkang kepada Allah, berarti dia menghamba kepada sesuatu yang membuat dia membangkang kepada Allah. Misalnya, dia tidak taat kepada Allah karena hawa nafsunya, berarti dia adalah hamba hawa nafsunya. Ada orang tidak taat kepada Allah karena dinar dan dirham, karena duit misalnya, berarti dia hamba dinar dan dirham, hamba duit. Ya. Dan seterusnya demikian, gitu ya. Saya mohon izin sebentar ya, tidak apa-apa. Ke toilet sebentar. Agak. Sampai mana tadi ya? Yang ketujuh ini ya? Iya, al-hurriyah fi hadhil hayat takunu bi ta'atillahi ta'ala li'anna biha tuhsalun najah. Ya, kebebasan di dalam kehidupan ini adalah dengan mentaati Allah Ta'ala, karena dengannya keselamatan itu akan bisa diraih. Ya, jadi kalau seseorang itu dia taat kepada Allah, berarti dia akan selamat dari azab Allah. Dia akan mendapatkan apa yang dicita-citakan oleh tiap-tiap hamba Allah, yaitu mendapat kenikmatan yang abadi. Nah, itu adalah merupakan kemerdekaan yang hakiki, ya. Adapun ketika seseorang itu taat kepada selain Allah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada syaitan gitu ya, maka kondisi dia hakikatnya adalah terkekang dengan apa yang dia taati tersebut, yaitu terkekang dengan syaitan, terkekang dengan hawa nafsunya, ya, menghamba kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tiap-tiap manusia mesti apa? Diciptakan oleh Allah sebagai hamba yang imma dia menghamba hanya kepada Allah atau menghamba kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kullun nasi yaghdu fa ba'i'un nafsahu fa mu'tikuha aw mubiquha, ai anna min amalin anna man amila bi ta'atillah a'taqa nafsahu. Yaitu ya, siapa saja yang beramal dengan mentaati Allah, maka dia telah membebaskan dirinya, ya. Membebaskan dirinya dari azab, ya. Fal hurriyatu laysat bi itlaqil hawa kama yutliqu du'atul hurriyah. Maka kemerdekaan, ya, kebebasan itu bukan dengan memutlakkan, ya, bi itlaqil hawa. Jadi mengikuti hawa nafsu. Sebagaimana para penyeru kebebasan itu telah menyatakannya, ya, secara mutlak, bahwa yang namanya kebebasan itu adalah mengikuti apapun yang kita inginkan, bukan apa yang Allah Ta'ala inginkan. Itu hakikatnya bukan apa? Kebebasan. Meskipun tampak itu adalah bagian daripada kebebasan bagi diri kita sendiri, tapi hakikatnya tidak demikian. Kenapa? Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa Allah menciptakan manusia itu sebagai hamba, abdun. Yang tugas abdun itu adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ya, tidaklah aku telah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Nah, ketika Allah menciptakan seorang manusia ini atau tiap-tiap manusia ini sebagai abdun, hamba, yang, ya, wajib baginya untuk menghamba hanya kepada Allah, kemudian dia menghamba kepada selain Allah, maka ini, ya, merupakan bentuk penghambaan yang tidak pada tempatnya.
Sehingga dia seakan-akan tertawan dengan sesuatu yang tidak menjanjikan bagi dirinya kebebasan dan kemerdekaan secara benar, gitu, secara hakiki. Termasuk di sini orang-orang yang menyeru kebebasan di sini, ya, liberalisme istilah gitu ya. Orang-orang liberalis yang menyerukan untuk selalu hidup bebas tanpa keterikatan aturan-aturan agama misal gitu. Maka justru yang seperti ini dia adalah orang yang menghamba kepada hawa nafsunya, kepada syaitan yang pada akhirnya akan mengantarkan kepada kebinasaannya. Innama naqulu lahumul hurriyah makana tahtal ubudiyah. Kita hanya mengatakan kepada mereka bahwa kebebasan, kemerdekaan itu hanya ada di bawah apa? Penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Yaqulu Ibnul Qayyim mengatakan, "Haribu minar riqi alladhi khuliqu lahu." Ya. Larilah gitu ya. Minar riqi atau menuju ini maksudnya. Larilah menuju kepada penghambaan kepada yang mereka diciptakan untuknya, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wablu biriqil hawa wasyaitan, dan apa? Tinggalkanlah apa? Penghambaan kepada hawa dan syaitan, ya. Jadi hakikatnya untuk mencapai al-hurriyah, ya, kebebasan, kemerdekaan, itu adalah dengan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ubudiyah kepada hawa nafsu. Gambarannya begini ya, ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita, ya, selaku hambanya, ya, kalau kamu mau menjadi hambaku yang taat, kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tapi kalau kamu, ya, tidak mau menjadi hambaku yang taat, justru menghamba kepada selainku, maka kamu akan mendapatkan siksaan. Kemudian sang hamba ini tiba-tiba memilih jalan yang kedua. Dengan alasan apa? Dengan alasan hal-hal yang mengantarkan dia kepada penghambaan kepada yang kedua ini, itu dirasa menurut dia adalah bentuk daripada kebebasan, ya. Nah, kondisinya berarti dia memilih jalan untuk menuju kepada apa? Kebinasaan, bukan untuk menuju kepada kenikmatan dan kemerdekaan yang mendatangkan kebahagiaan, ya, dengan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, akhirnya apa? Dia pun pada akhirnya hakikatnya telah menghamba kepada selain Allah yang mengantarkan dia kepada jurang kebinasaannya. Kemudian qawaid mustanbatatun minal hadits tsalits wal 'ishrun qaidatun fi athari ta'ah. Jadi kaidah-kaidah yang dibangun dari hadis ke-23 ini, yang pertama adalah kaidah di dalam kaitannya dengan pengaruh ketaatan. Idraku athari ta'ati yakunu bihajbi athari kulli illatin badi'atin. Memperoleh pengaruh ketaatan itu adalah dengan menghalangi pengaruh dari tiap-tiap illatin mani'at, dari tiap-tiap illat, tiap-tiap alasan yang mencegahnya.
Contoh ya, contoh disebutkan di sini as-salatu nurun, salat itu adalah cahaya. Yaqulu ana la uhissu bi athari hadhihi ta'ah awin nur an-natij anha. Jadi orang mengatakan ya, jadi contohnya adalah salat itu adalah cahaya. Ya, kemudian ada orang mengatakan, saya tidak merasakan pengaruh daripada ketaatan ini, atau saya tidak merasakan cahaya yang dihasilkan dari ketaatan saya ini berupa sholat ini. Maka fanaqul, kita katakan hunaka mawani' ya, hajabat angka, pada apa yang kamu rasakan itu ya, yang membuat kamu tidak merasakan athar ini, pengaruh kebaikan ini, itu ada mawani', ada apa? Penghalang-penghalang yang menghalangi kamu dari mendapatkan pengaruh-pengaruh kebaikan itu. Maka apa? Fahjubha, maka tutuplah ya, apa namanya, setiap hal yang membuat pengaruh-pengaruh kebaikan itu tidak sampai kepadamu. Hatta ya, tanala tilkal athar, sampai kamu mendapatkan pengaruh-pengaruh tersebut. Ya, jadi memperoleh pengaruh suatu ketaatan itu berupa kebaikan-kebaikannya itu dengan cara apa? Dengan cara menutup pengaruh-pengaruh yang dihasilkan dari tiap-tiap penghalangnya. Ya, contoh misalnya gini, maksud penghalang itu apa di sini? Di antaranya adalah maksiat misalnya. Misalnya seseorang mengatakan, Ustadz, saya ini sholat 5 waktu, tapi kok saya merasa kok belum mendapatkan tambahan petunjuk, cahaya gitu ya, atau ketentraman. Bukankah sholat termasuk bagian dari zikrullah yang yang Allah SWT katakan ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya zikir kepada Allah itu bisa menentramkan hati, yang gitu ya. Berarti ada pengaruh untuk menentramkan hati manusia ketika seseorang itu sholat, dia mendapatkan ketentraman. Tapi ketika saya sholat kok malah tidak mendapatkan itu, nah berarti ada faktor lain yang menghalangi pengaruh positif berupa ketentraman jiwa itu sampai kepada orang tersebut ketika dia sholat. Apa penghalang-penghalangnya? Banyak. Mungkin ada dosa yang belum dia taubati. Mungkin ada kebodohan pada dirinya terhadap sholat yang dia kerjakan, sehingga sholat itu dia anggap sebagai sebuah rutinitas tanpa adanya ruh. Sehingga dia pokoknya angger sholat gitu saja. Apa angger itu? Sembarang. Iya, sembarang sholat gitu saja. Asal sholat begitu saja. Ya. Dan yang lain-lainnya. Ya. Itu ada penghalang-penghalang yang harus dihilangkan. Kalau penghalang-penghalang itu sudah hilang, maka pengaruh-pengaruh kebaikan daripada ibadah yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya itu akan benar-benar bisa dia peroleh. Akan benar-benar bisa dia memperolehnya. Makanya kadang-kadang kita ini sudah berusaha jadi orang baik, tapi kok masih sering terjerumus pada kesalahan. Nah berarti itu ada sebuah kesalahan yang belum kita perbaiki. Ya, katanya sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Itu atharnya, pengaruhnya dari sholat. Tapi kok ketika saya sholat kok masih tetap apa? Ya'mal ya, al-fahsya' wal munkar ini ya, masih mengerjakan perkara keji dan mungkar. Nah, berarti di situ ada pada diri kita ini penghalang yang menghalangi kita dari mendapatkan pengaruh kebaikan dari sholat yang kita lakukan. Penghalang-penghalang itu kita harus hilangkan. Ya, dengan kita menghilangkan penghalang-penghalang itu, maka kita akan bisa mendapatkan apa? Pengaruh kebaikan dari sholat tersebut. Bisa dipahami ya? Nah, insyaallah untuk hadis berikutnya kita baca pada pertemuan yang akan datang billahi taala. Kita tutup dulu ya. Setelah itu kita seperti biasa mungkin ada yang mau ditanyakan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.